Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Elusmar Putri dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pulau Punjong. Baiklah, saya akan menjelaskan materi sejarah tentang agresi Belanda Militer 1 dan latar belakangnya. Indonesia memiliki arti operasi produk yang merupakan sebutan dari agresi militer yang dilakukan oleh tentara militer Belanda terhadap wilayah negara Republik Indonesia, terutama di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Operasi militer tersebut dilancarkan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 yang merupakan bagian dari aksi polisional pihak Belanda demi mempertahankan pemahamannya terhadap hasil dari perjanjian Linggarjati. Agresi militer yang dilancarkan pihak Belanda ini merupakan sebuah pelanggaran yang fatal dan tidak dapat dibiarkan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Latar belakangnya, Belanda menafsirkan isi dari perjanjian Linggarjati berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942 yang pada intinya menginginkan bangsa Indonesia menjadi anggota Commonwealth dan akan dibentuk menjadi negara federasi. Hubungan luar negeri bangsa Indonesia. 15 Juli 1947, Van Mook sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia mengultimatum bangsa Indonesia agar menarik pasukannya untuk mundur dari garis batas demokrasi sejauh 10 km yang tentu saja ditolak dengan tegas oleh para pemimpin bangsa Indonesia waktu itu. Belanda memiliki tujuan saat melancarkan agresi militer terhadap bangsa Indonesia, yakni ingin menguasai secara penuh wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki potensi kekayaan alam, hasil perkebunan berupa rempah-rempah dan juga minyak. Untuk menghalalkan aksinya tersebut di mata dunia internasional, Belanda menyatakan bahwa agresi militer tersebut hanyalah aksi polisional dan merupakan urusan dalam negeri. Berikut ini tujuan utama pihak Belanda melancarkan agresi militernya terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, militer. Belanda menggunakan agresi militer demi memusnahkan TNI sebagai ujung tombak pertahanan bangsa. Dengan begitu, Indonesia akan lemah dan mudah dikendalikan. 2. Politis. Dengan agresi militer yang dilancarkan pihak Belanda terutama mengepung titik-titik strategis seperti ibu kota negara secara tidak langsung akan menghapuskan kedaulatan bangsa Indonesia. 3. Ekonomis. Wilayah Indonesia yang terkenal akan hasil rempahnya yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi membuat Belanda enggan melepaskan dan melihat bangsa Indonesia merdeka. Melalui radio Van Mook menyampaikan sebuah pidato yang menyatakan jikalau Belanda sudah tidak terkait lagi dengan perjanjian Linggarjati dan pada waktu itu tentara Belanda berjumlah sedikitnya lebih dari 100.000 tentara bersenjata lengkap dan dilengkapi dengan peralatan tempur yang modern termasuk senjata berat yang diperoleh dari tentara Inggris dan tentara Australia. Yang kedua, awal mulanya. Jenderal Mook di dalam bukunya mencatat bahwa agresi militer Belanda I terhadap Indonesia mulai dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947. Gubernur Jenderal Haji Van Mook di dalam sebuah konferensi pers pada malam 20 Juli di istana menyatakan kepada wartawan mengenai kapan aksi polisional oleh Belanda pertama kali dilancarkan. Agresi telah mulai beberapa wilayah di Jawa Timur dan bahkan telah dimulai sejak 21 Juli malam. Tujuan utama wilayah yang ingin dikuasai oleh Belanda ada 3 wilayah Indonesia yang strategis, yakni Sumatera bagian timur, Jawa Tengah, juga di Jawa Timur. Belanda
dalam agresi militernya mengirimkan 2 pasukan khusus, yakni sebagai berikut. 1. Korps Special Troepen atau disebut KST yang dipimpin oleh Westerling dengan pangkat kapten. Yang 2, pasukan Parah 1 dan dipimpin oleh Kapten J. Solar. Pasukan KST merupakan pengembangan dari pasukan DST, pasukan yang melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan dan ditugaskan kembali untuk melancarkan agresi militer di Pulau Jawa dan juga di wilayah Sumatera Barat. Dalam agresi tersebut, Belanda berhasil menaklukkan wilayah-wilayah strategis Republik Indonesia, terutama wilayah yang kaya hasil rempah-rempahnya, hasil tambang, serta dan wilayah pesisir, dan memiliki dermaga pelabuhan. Sebuah pesawat milik Republik Dakota dengan simbol palang merah yang tertera di badan pesawat membawa bantuan obat-obatan dari Singapura yang merupakan sumbangan dari Palang Merah Malaya pada 29 Juli 1947 ditembak jatuh oleh tentara Belanda. Serangan tersebut membuat pasokan obat-obatan milik para pejuang hancur dan juga telah menewaskan Komador Muda Udara Mas Agustinus Adis Cupto yang merupakan Komador Muda Udara Dr. Abdurrahman Soleh yang juga seorang perwira muda udara 1 Adi Sumarmo Wiryokusumo. Yang ketiga, peran serta Dewan Keamanan PBB. Secara resmi, bangsa Indonesia melaporkan tindakan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Sebab agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda sudah melanggar dan mengingkari perjanjian Linggarjati yang merupakan sebuah perjanjian yang disaksikan dunia internasional. Tindakan agresi militer Belanda pun mendapatkan kecaman yang luar biasa dari dunia internasional. Bahkan Inggris pun juga bereaksi dengan tidak lagi menyetujui segala macam tindakan penyelesaian masalah secara militer. Dewan Keamanan menyebut konflik antara Belanda dan Republik Indonesia dengan sebutan The Indonesia Geschichte. Berikut beberapa resolusi yang di dalamnya membahas mengenai konflik antara Belanda dan Republik Indonesia. Yang pertama, Resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947. 2. Resolusi nomor 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947. Yang ketiga, Resolusi nomor 36 tanggal 1 November 1947 serta nomor 4 Resolusi nomor 67 tanggal 28 Januari 1949. Karena desakan dari Dewan Keamanan PBB, pada akhirnya pihak Belanda menyatakan akan menghentikan pertempuran dengan bangsa Indonesia demi resolusi dari Dewan Keamanan PBB, dan diterimanya resolusi dari Dewan Keamanan PBB pada 17 Agustus 1947 oleh pihak Belanda, dan pemerintah Republik Indonesia pun melakukan goncatan senjata. Setelah goncakan senjata dilakukan, Dewan Keamanan PBB pada 25 Agustus 1947 pun membentuk sebuah komite yang nantinya memiliki fungsi sebagai penghubung dan penengah antara Indonesia dan Belanda. Komite tersebut pada mulanya hanya berfungsi sebagai Committee of Good Office for Indonesia, dan kemudian lebih sering dikenal dengan sebutan Komite Tiga Negara yang disebut KTN. Hal ini karena memang hanya beranggota 3 negara, di antaranya Australia yang ditunjuk oleh Indonesia diwakili oleh Richard Kirby, dan Belgia ditunjuk oleh Belanda diwakili oleh Paul van Zuyland, serta Amerika Serikat ditunjukkan sebagai pihak netral yang diwakili oleh Dr. Frank Graham. Baiklah, hanya itu yang saya dapat menjelaskan tentang agresi militer Belanda 1. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.